Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bicara seri kedua dari permasalahan komunikasi sosial di dunia cyber, yakni tentang privacy. Jadi secara umum privacy itu adalah hak seseorang untuk menyendiri. Nah, hak menyendiri ini mungkin aspeknya bisa berbeda dari satu orang ke orang yang lain, sehingga kita perlu membicarakannya dalam konteks mungkin dalam konteks perlindungan hukum pada hak privasi itu sendiri. Jadi kalau kita lihat di Kementerian Hukum itu sudah mulai membuat rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Setahu saya sampai sekarang masih dalam proses penggodokan. Rancangan ini sudah dipublikasikan sehingga masyarakat bisa membacanya dan membuat koreksi sekiranya menemukan hal-hal yang perlu dikoreksi. Nah, kita mulai dari secara umum kebebasan pribadi itu apa gitu ya. Yang pertama, yang penting itu adalah hak untuk menentukan mana data-data itu bisa dianggap sebagai data publik, data yang boleh diketahui umum, dan mana data yang bisa dirahasiakan. Bisa di sini mungkin sampai ke level wajib dirahasiakan. Nanti kita lihat komponennya. Nah, privasi ini bisa berlaku untuk orang perseorangan atau untuk badan itu mungkin organisasi massa, organisasi partai, organisasi bisnis, pendidikan, dan semacamnya. Nah, pada diri orang itu ada beberapa data yang melekat pada orang per orang. Ada yang melekat permanen seperti mungkin nama. Nah, nama itu bisa permanen, bisa ganti, tapi pada dasarnya kita mengenali nama orang itu permanen. Artinya tidak lazim orang berganti-ganti nama, sering-sering ganti nama. Kemudian tempat dan tanggal lahir ini juga data pribadi orang per orang yang mungkin permanen. Tanggal lahir mestinya tidak berubah, tapi tempat itu barangkali bisa berubah kalau wilayahnya bergantian. Misalnya dulu ada kota namanya Makassar, kemudian ada kebijakan mengganti nama kota Makassar menjadi Ujung Pandang. Nah, sekarang pemerintah memutuskan untuk mengembalikan nama Ujung Pandang ke nama sebelumnya, yaitu Makassar. Nah, dalam hal ini bagaimana data orang yang terlahir di kota itu pada saat dia bernama Ujung Pandang? Apakah di dalam KTP-nya akan tertulis Ujung Pandang atau diubah menjadi Makassar? Nah, ini juga salah satu bentuk permasalahan informasi digital yang bisa kita diskusikan lebih lanjut. Nah, data pribadi orang per orang berikutnya yang mungkin bisa dianggap permanen itu data jenis kelamin misalnya. Tapi mungkin ada beberapa kasus di mana seseorang berganti jenis kelaminnya, sehingga nanti di dalam pendataannya juga perlu disesuaikan sistem untuk mengakomodir kejadian khusus itu. Jadi itu. Nah, ada juga data yang bersifat transaksional. Artinya memang perlu dicatat kapan data itu punya nilai tertentu. Sebagai contoh, data tempat tinggal. Data tempat tinggal ini pada waktu tertentu bisa berubah karena dia pindah tempat
tinggal baik secara permanen maupun temporer, kos-kosan dan sebagainya. Kemudian data tempat kerja, riwayat kerja dan sebagainya, ini juga data yang bisa berubah. Mungkin hanya PNS yang datanya tidak banyak berubah, tetapi secara umum orang tidak jarang orang berpindah tempat kerja dan juga profesinya. Mungkin saya menemukan ada seorang dokter yang kemudian berubah profesi menjadi guru ataupun profesi-profesi yang lain. Jadi data-data ini, data identitas seseorang itu melekat pada diri seseorang. Dalam perkembangannya kita perlu memilah-milah mana data yang bisa dianggap private, mana yang boleh dipublikkan secara by default, secara bawaannya begitu. Nah, selain data pribadi ada juga data kegiatan orang tertentu. Misalnya hobi. Seorang mungkin punya hobi tertentu, hobi bersepeda atau naik kuda atau berenang atau mengumpulkan perangko dan semacamnya. Nah, hobi-hobi ini juga belum tentu bersifat publik. Bisa saja orang punya hobi tertentu yang tidak ingin orang lain mengetahui bahwa dia melakukan itu. Kemudian kegemaran kuliner misalnya, ini juga menjadi data kegiatan orang per orang yang kadang bersifat publik, kadang bersifat private. Kemudian kegemaran hiburan, kebiasaan nonton bioskop, kebiasaan mungkin menari dan semacamnya, ini juga melekat pada diri orang. Nah, kembali ke definisi umum bahwa privasi itu adalah hak seseorang untuk melakukan kegiatan pribadinya. Nah, nanti kita kaitkan dengan situasi di dunia cyber atau di dunia digital, bagaimana privasi itu diatur dan dilindungi. Nah, secara khusus juga ada hal-hal yang melekat pada diri seseorang, misalnya riwayat pekerjaan. Jadi tidak tadi ada data tentang profesi dan sebagainya, tapi riwayat pekerjaannya, di mana dia pernah bekerja dan sebagainya, ini juga bisa bersifat private. Tidak selalu setiap orang berkenan untuk mempublikasikan di dalam kurikulum VT-nya, apalagi catatan kriminal, catatan pernah melanggar lalu lintas, pernah lupa tidak bayar pajak dan sebagainya. Ini juga data yang bersifat khusus yang melekat pada orang per orang yang memerlukan perlindungan, termasuk rekam medis baik yang bersifat evaluasi diri, mengisi angket kondisi kesehatan seseorang, atau bisa juga riwayat penyakit, medical record dari suatu rumah sakit tertentu, ini juga memerlukan perlindungan. Nah, contoh saja, pernah suatu saat ada keperluan untuk memindahkan perawatan seseorang dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain. Nah, ketika dimintakan catatan medis di rumah sakit itu, maka orang yang bersangkutan diminta untuk menandatangani pernyataan bahwa yang bersangkutan melepas tanggung jawab dari rumah sakit itu untuk menjaga kerahasiaan datanya. Nah, di satu sisi ini terasa tidak wajar, tetapi seperti yang
Saya sampaikan di kuliah sebelumnya bahwa ketika seseorang melepas informasi ke pihak lain, maka orang itu tidak lagi punya kontrol bagaimana informasi itu akan diperlakukan oleh si penerima data. Karena itu sangat penting untuk membuat perjanjian ketika suatu data yang memuat informasi privasi seseorang itu diserah terimakan dari satu pihak ke pihak lain, termasuk pihak si pemilik data itu sendiri, sumber datanya, orang pribadinya itu sendiri. Mungkin itu. Nah, tidak hanya diri orang, privacy juga ada pada badan atau organisasi, seperti misalnya rahasia dagang. Kadang ketika suatu perusahaan dibeli oleh perusahaan lain, ada informasi yang masyarakat ingin mengetahui berapa sih sebenarnya nilai LinkedIn ketika dibeli oleh Microsoft, berapa nilai dari WhatsApp ketika dibeli oleh Facebook misalnya, atau berapa nilai Skype ketika Microsoft membelinya dari pemilik asli, dan seterusnya. Karena ini juga menarik rahasia dagang ini, karena di dalamnya juga tersangkut hak-hak paten dan hak cipta dari pemilik asli perusahaan yang dibeli. Kita bisa mengikuti pengadilan berlarut-larut seputar penggunaan Java oleh di dalam perangkat Android, karena Java itu aslinya dikembangkan dan dimiliki oleh perusahaan Sun Microsystem, sementara perusahaan Sun Microsystem diakuisisi oleh Oracle, sehingga Oracle merasa punya hak untuk menuntut pengelola Android, yaitu Google, dalam kaitannya dengan penggunaan teknologi Java di dalam produk Android. Nah, ini juga satu contoh urusan private dari badan, organisasi bisnis dan semacamnya menjadi persoalan hukum. Setiap organisasi tentu punya anggota, punya pegawai dan sebagainya. Nah, ini juga menjadi kewajiban dari perusahaan atau badan yang bersangkutan untuk menjaga kerahasiaan orang-orang yang ada di bawah pengawasannya. Nah, dari situ kita akan melihat masalah-masalah yang ada di seputar perlindungan data privasi. Yang pertama adalah apa sebenarnya batas sesuatu itu dianggap sebagai publik. Apa konsekuensinya kalau kita sharing foto dengan teman dekat atau dengan keluarga dekat? Apa bedanya sharing foto dengan keluarga dekat, dengan teman dekat, dengan mungkin kelompok teman kantor, atau kelompok teman keluarga besar, atau kelompok wilayah kewilayahan RT RW dan seterusnya. Nah, ini perlu dipastikan, perlu dilihat lagi bagaimana undang-undang perlindungan data pribadi itu mendefinisikannya. Karena kita tidak lagi bisa bersandar pada etika, karena etika tidak berlaku umum. Jadi etika itu hanya berlaku pada kelompok masyarakat tertentu yang mengakuinya. Nah, sementara kalau sudah sampai ke ranah hukum, kita bisa mengangkatnya pada kelompok yang lebih besar, sampai ke level negara, bahkan
internasional, di mana di situ sudah disepakati secara umum. Jadi teman saudara, bagaimana dengan teman dari teman? Jadi kalau di Facebook itu ada definisi ketika kita share informasi itu apakah ke friend of friend, atau semua orang, public. Di satu sisi ini punya rasa, ada memberi rasa aman dalam pengertian kita hanya berbagi pada kelompok tertentu. Tetapi secara umum pada saat kita mengirimkan pesan atau data, foto, video, rekaman suara dan sebagainya ke pihak lain, maka setiap orang harus menyadari bahwa begitu pesan itu terkirim, berpindah, tercopy ke device milik orang lain, maka kita tidak lagi punya kontrol penuh pada peredarannya. Nah, masalah timbul ketika pihak yang kita percaya dengan data privasi kita itu punya keleluasaan untuk menyebarkan pesan privasi kita. Artinya kita hanya bisa menyampaikan permintaan atau pesan kepada yang bersangkutan, tolong jangan dikirim ke orang lain. Tapi bentuknya maksimum hanya sebagai permintaan saja. Tapi pada dasarnya orang yang kita beri kepercayaan itu tidak bisa kita pegang bahwa dia akan tetap menjaga kerahasiaan yang kita percayakan. Dan bisa juga terjadi karena ketidaksengajaan, bisa terjadi karena kesamaan identitas. Misalnya kita merasa mengirimkan pesan ke orang yang kita percaya dengan nama tertentu, dengan ID tertentu, tapi bisa saja penerima itu ternyata orang lain karena namanya sama. Saya sebenarnya juga merasa kombinasi Bambang dan Prastowo itu cukup unik, sehingga punya pemikiran bahwa nama Bambang Prastowo itu hanya satu di Indonesia ini. Tapi ternyata kalau kita cari di Facebook atau di Google atau di tempat-tempat public service yang ada di internet, nama Bambang Prastowo itu ternyata tidak unik. Saya sudah menemukan ada 4 orang lain yang bernama Bambang Prastowo. Jadi ketidaksengajaan kita mengirimkan pesan yang kita anggap rahasia ke orang tertentu bisa saja terkirim ke orang lain. Dan selain itu juga ketidaksengajaan bisa muncul dari perbedaan budaya. Dalam arti kita bisa katakan berasumsi bahwa sesuatu itu menjadi rahasia yang sangat disakrankan pada budaya seseorang tertentu, tapi bisa juga menjadi dianggap tidak sakral oleh budaya kelompok orang yang lain. Jadi ini juga perlu diperhatikan ketika kita melakukan sesuatu hal menggunakan fasilitas komunikasi digital, karena ternyata perkembangan komunikasi digital sudah sedemikian meluas dan relatif murah sehingga bisa menjangkau siapa saja di berbagai lapisan masyarakat. Kadang juga ada data yang bagi seseorang sifatnya private, sangat rahasia, tetapi bisa diperhitungkan atau bisa dicari, bisa didapat dengan menggabung-gabungkan banyak data yang berkumpul
di tempat tertentu. Jadi data yang terkumpul di lokasi tertentu seperti katakan di servernya Google Search Engine atau di Facebook atau di servernya WhatsApp barangkali. Nah, itu terkumpul komunikasi, informasi yang mungkin sebagian besar bersifat private dari membernya, tetapi dipersepsi sebagai publik. Jadi katakan data medical record misalnya, tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, riwayat kesehatan seseorang itu mungkin kadang dipublikasikan dalam bentuk catatan, penelitian ya, gitu. Jadi di dalam catatan penelitian itu katakan menyebutkan ada seseorang menderita penyakit tertentu di daerah tertentu. Nah, meskipun nama orang itu tidak disebutkan, tetapi kalau di dalamnya itu ada data terkait nama penyakit tertentu di lokasi tertentu, maka pembaca bisa mengira-ira siapa itu orangnya. Contoh lain, katakan data pernikahan orang itu mungkin tercatat publik di banyak, setiap kali kita ada acara nikahan kita dapat undangannya, atau mungkin share foto di Facebook dan sebagainya. Nah, ada pula mungkin catatan tentang kelahiran anak, itu biasanya juga orang dengan mudah mempublikasikan kelahiran anaknya dan sebagainya di suatu fasilitas publik. Nah, kadang kalau dua catatan ini bergabung di server yang sama, mungkin orang bisa menemukan kejanggalan yang sebenarnya menjadi rahasia dari yang bersangkutan. Semisal menikahnya Januari, anak pertamanya lahir Agustus misalnya, ya kira-kira mungkin ini ternyata nggak sampai 9 bulan. Barangkali ada sesuatu rahasia yang tidak dikehendaki untuk bisa dipublikasikan. Nah, saya kira itu topik kita tentang privacy. Sampai ketemu di kuliah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.